Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PU, apa kabar? Senang sekali kali ini Aldo Aditya dapat kembali menyapa sahabat di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Seperti biasa, kita akan bahas tentang infrastruktur dan kali ini kita akan menjawab nih, rasa penasaran sahabat gimana sih caranya kita dapat informasi seputar ke-PU-an yang komplit, bahkan sampai ke jurnal-jurnalnya gitu ya. Nah kali ini kita akan bahas sebuah platform yang pokoknya akan bermanfaat ya, nggak cuma untuk Kementerian PU, tapi juga untuk sahabat di luar sana. Ya, namanya adalah platform Klop. Wah, Klop seperti apa ya? Kita akan bahas lebih dalam bersama salah satu sosok luar biasa nih di bidang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Telah hadir bersama kita nih yaitu Ibu Dewi Komistriana, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PU. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah Mas Ador. Terima kasih nih Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya dan juga dengan sahabat PU sekalian. Bu, kan PU tuh luas banget ya Bu ya. Ada banyak, jadi kita tuh tidak hanya membangun infrastruktur. Nah yang jadi pertanyaan nih, bagaimana sih kalau misalnya orang-orang luar itu pengen tahu gitu ya seputar ke-PU-an, kemudian khususnya di bidang ilmu pengetahuannya. Kemarin saya dengar ada yang namanya Klop. Nah sebenarnya apa sih Bu Klop itu? Dan kemudian apa tujuan utama pengembangan platform Klop ini? Oke, saya jelaskan dari awal ya Mas ya. Boleh banget. Oke. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pekerjaan Umum ini tugasnya adalah membangun infrastruktur ya. Nah untuk membangun infrastruktur tentunya memerlukan sumber daya manusia dong. Yang pastinya sumber daya manusianya bukan SDM yang sembarangan, tetapi SDM yang kompeten di bidangnya. Kita punya bidang sumber daya air, punya bidang bina marga, cipta karya ya, kita punya bidang-bidang yang ada di Kementerian PU. Nah tentunya untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten ini pasti kita butuhlah satu metode pembelajaran. Nah sekarang ini tentunya metode pembelajaran ini sudah tidak lagi metode pembelajaran yang konvensional ya. Kalau dulu kita belajar di kelas ya seperti dan membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah sekarang ini metode pembelajaran sudah sangat modern dan kita mengembangkan dalam satu platform yang kita berikan namanya adalah Klop. Jadi Klop itu berasal dari kata ensiklopedia. Jadi ensiklopedia seperti kita ketahui bersama itu adalah sumber segala pengetahuan yang ada di situ. Jadi Klop ini adalah merupakan satu platform yang menggabungkan antara sistem pembelajaran dengan manajemen pengetahuan yang diperlukan oleh seluruh sumber daya manusia yang bergerak di bidang ke-PU-an. Begitu. Jadi tujuan utamanya dari Klop ini adalah sebetulnya Klop ini salah satu tools yang mendorong atau mendukung transformasi digital di Kementerian PU. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi SDM PU dengan lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif sehingga ini dilaksanakan dengan menggunakan digitalisasi dan ini terintegrasi dengan yang namanya corporate university. Gitu Mas kurang lebih. Corporate University. Yes. Berarti pas banget sama tagline PU ya. Kalau kantornya kampus PU udah kayaknya. Bahkan ada yang bilang, ini saya senang banget di sini karena saya tuh nggak cuman bekerja tapi belajar. Betul. Sesuai dengan tempat kita lah yang disebut dengan kampus PU. Kemudian bagaimana sih Bu cara pengguna baik itu pegawai maupun masyarakat mengakses Klop ini dan ada fitur apa aja di dalamnya? Oke. Jadi untuk mengakses Klop ini semua pegawai PU bahkan orang di luar PU itu bisa mengakses lewat klop.pu.go.id. Gampang sekali, tinggal klop.pu.go.id. Fiturnya juga banyak, lengkap sekali. Tadi saya sudah menyampaikan. Pertama itu ada yang namanya e-knowledge. Apa itu e-knowledge? Jadi semua aset pengetahuan yang ada di Kementerian PU itu semuanya masuk ke dalam e-knowledge. Kenapa itu penting? Karena sebagaimana kita ketahui kita punya pelaksanaan pembangunan yang begitu banyak ya, begitu masif dari Sabang sampai Merauke. Nah terkadang aset-aset pengetahuan ini seringkali orang lupa untuk mendokumentasikannya. Sebagai contoh,
kita kan bukan orang lapangan ya gitu. Dan jadi kita tidak tahu kesehariannya bagaimana proses pembangunan istana di IKN misalnya itu dilaksanakan. Yang tahu persis kan orang lapangan ya. Betul. Tapi boleh dong saya sebagai bukan orang lapangan saya tahu prosesnya gitu kan ya. Jadi dengan adanya aset pengetahuan di dalam e-knowledge-nya Klop, semua orang bisa tahu proses secara detail. Karena kita sudah mendokumentasikannya dengan baik dan ini terangkum semuanya di dalam e-knowledge. Fitur yang kedua itu adalah e-learning. E-learning ini adalah sistem pembelajaran elektronik. Yang tadi saya sampaikan kalau dulu kita klasikal di kelas lama membosankan, sekarang dengan metode yang sangat menarik dengan berbagai metode delivery yang menarik seperti video, kemudian ada quiz gitu ya. Itu kita sekarang muat di dalam satu fitur e-learning namanya. Sehingga semua orang ini bisa belajar kapan saja, di mana saja, pokoknya fleksibel. Yang pasti kompetensinya dapat gitu ya, waktunya juga bisa kapan aja, sertifikasinya dapat dan kita kasih fleksibilitas waktu selama 3 bulan untuk satu modul tertentu. Kemudian fitur yang ketiga Talkshow. Talkshow ini adalah diskusi interaktif yang ditayangkan secara real time dengan para ahlinya, para pakarnya. Itu juga ada di dalam Klop. Kemudian ruang diskusi antara berbagai mungkin ada beberapa pegawai PU yang interest dengan satu pengetahuan tertentu, kita juga buka fasilitasi untuk ruang diskusi di dalam Klop. Kemudian juga jurnal nih. Semua pegawai PU ini ternyata udah banyak yang menerbitkan artikel di dalam jurnal-jurnal tertentu. Nah, ini juga kita rangkum di dalam Klop. Kemudian Klop ini juga sudah hebat loh, dikasih fasilitas AI Knowledge Helper. Nah, jadi kalau kita nggak punya waktu nih, aduh saya pengen tahu sebetulnya apa sih yang namanya bendungan gitu ya. Tapi saya nggak punya waktu untuk buka buku nih. Nah, tinggal masuk ke dalam Klop, nanti kita tinggal menuliskan apa itu bendungan dan apa saja yang ingin kita ketahui. AI knowledge-nya akan membantu kita dalam waktu yang cepat. Kemudian terakhir ada AI video caption. Di dalam aset pengetahuan tentu salah satu bentuknya video ya. Tapi kalau kita buka satu-satu videonya, waduh bisa lama kan. Nah, kita bisa menuliskan di situ berdasarkan captionnya itu nanti AI-nya yang akan mencarikan video mana yang paling tepat ini dibuka oleh kita. Nah, itu adalah fitur-fitur yang ada di dalam Klop. Jadi diklopin aja kalau kita pengen tahu sesuatu ya terkait dengan KPU-an sangat mudah sekali gitu sekarang dan sangat praktis. Sudah seperti ini ya Bu, lebih ke kuliah online. Yes. Jadi sudah komplit ya, ada talk show-nya, ada jurnalnya, bahkan tadi ada AI loh buat Gen Z nih, Gen Z yang mungkin lebih terbiasa ya belajar menggunakan AI, tanya-tanya apapun lebih simple sekarang karena di platform Klop pun sudah disediakan AI-nya seperti Bu ya. Nah, kalau dari segi manfaatnya sendiri Bu, apa sih manfaat yang diperoleh oleh Kementerian PU dari keberadaan platform ini? Baik, dengan adanya Klop itu pastinya yang pertama kita menjamin bahwa semua pegawai di Kementerian PU itu dapat meningkatkan kompetensinya dengan cepat gitu ya. Kompetensi ini merupakan satu keharusan gitu ya. Kita nggak mau misalnya ada seorang PPK ditugaskan di lapangan. Dan dia harus mendapatkan satu sertifikasi tertentu nih. Tapi dia kan nggak sempat tuh kadang-kadang dapat SK udah harus langsung berangkat ke lapangan nih kan. Dia nggak punya waktu lagi untuk ikut pelatihan, ikut sertifikasi. Nah, dengan Klop ini dia bisa setelah dia berangkat ke lapangan, paralel sembari dia bekerja menyiapkan pekerjaan dia di lapangan, dia bisa ikut pelatihan secara online dan juga sampai dengan sertifikasinya. Pasti ini akan lebih menjamin ASN di Kementerian PU untuk lebih kompeten gitu ya, sesuai dengan penugasannya. Kemudian pasti efisiensi dong gitu ya. Kalau kita bicara digitalisasi, tentunya kalau tidak ada manfaat efisiensi, itu namanya bukan transformasi digital. Karena kita mengharapkan dengan adanya perubahan dari klasikal, dari konvensional menjadi sistem pembelajaran yang digital ini, tentunya ada efisiensi biaya yang bisa dihemat oleh Kementerian PU. Kemudian juga yang paling penting saya kira inilah pengambilan keputusan berbasis data. Kenapa? Karena sistem pembelajaran di Klop ini juga kita hubungkan dengan hasil assessment dari seluruh pegawai PU. Jadi misalnya nih saya sudah di-assess, ternyata hasil assessment saya gap kompetensinya untuk materi SMKK misalnya. Nah nanti ini di dalam Klop ini yang kita bisa akses lewat Bravo, itu akan memberikan reminder bahwa saya harus ikut sertifikasi SMKK. Gitu. Nah, jadi dengan demikian kita tahu bahwa kita harus mengambil
pelatihan apa dalam waktu dekat. Nah, ini saya kira ini juga akan sangat lebih efektif ya untuk seluruh pegawai PU, dan dengan demikian juga ini bisa lebih efisien di dalam kita memilih satu personil untuk satu jabatan tertentu gitu, karena ternyata personil ini gap kompetensinya masih banyak nih, sehingga pada saat saya akan memutuskan bahwa ini dia mau saya jadikan seorang PPKK atau dia menduduki jabatan tertentu tapi gap kompetensinya masih terlalu banyak. Nah, ini dengan terkoneksinya dengan hasil assessment, ini juga akan lebih membuat para pimpinan kita untuk lebih tepat di dalam mengambil keputusan. Bu, gitu. Tadi Bu sempat bahas nih tentang efisiensi ya. Apa jadi manfaatnya efisiensi? Apa saja Bu yang dapat diboost gitu? Apa saja efisiensi yang dapat ditingkatkan dengan adanya platform Klop ini? Ya, yang dapat ditingkatkan pasti efisiensinya adalah di dalam hal tadi ya, biaya untuk pelatihan itu akan jauh lebih murah, kemudian aset pengetahuan, kemudian saya kira secara tidak langsung ini juga akan memberikan efisiensi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kenapa? Karena kalau orangnya sudah kompeten gitu ya, dia akan langsung melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan baik, maka resiko kegagalan juga kan akan semakin rendah. Dengan rendahnya resiko kegagalan, pastinya kan kita tidak perlu mengulang-ulang satu pekerjaan, pasti akan lebih efisien. Jadi efek dominonya banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Cuma belajar ternyata sampai ke efisiensi, mengurangi risiko kegagalan proyek dan lain sebagainya. Kemudian tadi Ibu sempat menyebutkan data juga nih Bu. Jadi apa saja sih data yang dikumpulkan di dalam platform Klop dan bagaimana dianalisisnya? Oke, jadi ada banyak sekali data dan kita juga sudah menggunakan bantuan AI untuk menganalisisnya. Jadi yang pertama itu pasti di Klop ini ada dokumen teknis, itu pasti kita muat di dalam Klop ini. Dokumen teknis seperti kita tahu setidaknya ada panduan proyek, spesifikasi teknis, ada regulasi, itu kita muat di Klop. Kemudian materi pembelajaran pasti dong, karena orang kan belajar dengan melalui e-learning. Jadi ada video pelatihan, ada presentasi, itu juga kita muat di dalam e-learning yang ada di dalam Klop. Kemudian juga jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah ini juga dari seluruh pegawai PU yang membuat artikel dan memuatnya dalam jurnal tertentu, ini juga kita muat di dalam Klop. Apalagi kita sekarang punya Politeknik PU dong di Semarang. Kemudian yang terakhir hasil diskusi dan forum yang tadi saya sampaikan ya, ada satu fasilitas, satu fitur untuk melakukan diskusi dan forum, itu pun akan terrecord dan AI juga akan menganalisis data-data yang ada dalam diskusi tersebut. Nah nih, ingat ya sahabat PU, khususnya mahasiswa dimanapun, mahasiswa sipil ya, kemudian arsitek, engineer juga harus banget nih untuk akses platform Klop, karena di sana ada banyak banget ilmu yang bisa digali ya. Jadi bahkan diskusi-diskusi dari expert di bidangnya juga ada di sana ya. Kemudian Bu, bagaimana sih platform Klop ini bisa mengukur kinerja pelayanan publik di sektor pembangunan infrastruktur? Mungkin kalau untuk pembangunan yang sifatnya fisik ya, kita tidak secara langsung memberikan layanan kepada publik, tapi setidaknya gitu ya dengan kita memuat tadi aset-aset pengetahuan, hasil pembangunan infrastruktur yang kita muat di dalam Klop ini juga yang ini bisa diakses oleh siapa saja, ini juga secara tidak langsung memberikan transparansi dan keterbukaan informasi untuk publik. Gitu Mas. Oke, berarti bisa ya diukur ya Bu ya, walaupun memang tidak langsung datang ke lapangan, tapi dengan adanya data-data yang tadi ada kita bisa mengukur ya. Kemudian karena pembangunan ini kan ada banyak ya Bu instansi terkait, apakah aplikasi Klop ini diintegrasikan juga dengan sistem-sistem lain di lingkungan kementerian atau instansi terkait lainnya? Ya. Pasti. Jadi Klop ini dirancang untuk diintegrasikan dengan sistem lainnya. Jadi kita bukan satu single system ya. Karena kalau kita single system pasti Klop ini tidak akan berkembang dengan cepat. Jadi sekarang ini pun kami sudah mengintegrasikannya dengan IHRM gitu ya, dengan beberapa sistem yang dikelola oleh unit-unit lain yang ada di Kementerian PU. Kemudian sekarang ini juga sudah ada beberapa institusi yang meminta kepada kami untuk mengintegrasikan sistem pembelajaran mereka kepada Klop. Nah tentunya untuk mengintegrasikan secara API itu sudah ada di dalam pemikiran kami, tapi untuk mengintegrasikannya dengan API tentunya kami harus berkoordinasi dengan Pusdatin karena ini terkait dengan masalah keamanan data.
dan juga tentunya hak cipta sebetulnya. Jadi di dalam KLOP ini kan banyak sekali modul-modul yang merupakan hak cipta dari PU. Nah kalau ini memang mau ditarik oleh institusi lain, nah ini satu hal yang masih harus kami siapkan. Bagaimana prosedurnya? Oke, Bu, di zaman teknologi sekarang, real time ya, itu kan penting banget tuh, kayak orang tuh pengennya sesuatu yang bisa dilaporin saat itu juga gitu kan. Nah, apakah aplikasi atau platform KLOP ini juga mendukung pelaporan kinerja secara real time? Ya, pasti. Pelaporan kinerja real time pasti terkait dengan tadi kinerja dari pegawai PU. Karena nanti pun KLOP ini akan dilingkan dengan e-kinerja. Jadi e-kinerja ini mengukur kinerja semua pegawai PU. Dan ini juga sudah kita koneksikan dengan sistem KLOP kita. Kemudian yang kedua hasil assessment tadi ini juga sudah terhubung. Jadi nanti teman-teman kalau membuka KLOP itu langsung bisa dilihat bahwa sekarang ini potkomnya ada di berapa, kemudian gap kompetensinya seperti apa, kinerjanya selama ini juga seperti apa. Jadi itu adalah data yang terkini, terupdate. Kemudian apakah itu berarti mendukung transparansi dan akuntabilitas di sektor publik juga, Bu? Pasti dong, pasti. Karena pasti untuk menduduki jabatan tertentu misalnya, pasti ada syaratnya kan gitu, pasti ada syaratnya ya gitu. Untuk menduduki jabatan tertentu dia harus punya kompetensi yang seperti apa. Nah nanti tentunya itu bisa dilihat oleh publik, oh ternyata si A ini sudah memenuhi kompetensi A, B, C sehingga memang layak untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Ini adalah salah satu keterbukaan yang saya kira bisa dipantau oleh publik. Kemudian Bu, implementasi teknologi baru itu kan biasanya banyak tantangannya, ada aja kerikil-kerikilnya. Kalau dari Ibu dan tim sendiri nih, bagaimana sih, apa tantangan terbesar selama implementasi platform KLOP di lingkungan Kementerian PU ini? Tantangan terbesar ya, tantangan terbesar itu adalah resistensi terhadap perubahan. Jadi ternyata nih Mas, banyak sekali orang itu sangat sulit untuk keluar dari comfort zone. Itu yang membuat kami cukup lumayan kami effortnya gitu ya untuk melakukan perubahan mindset ini. Tidak hanya untuk di luar BPSDM, tapi bahkan di dalam BPSDM-nya sendiri pun kami harus sangat giat dan bersabar untuk mendorong orang gitu ya untuk mau merubah mindsetnya. Mungkin dulu orang lebih senang gitu ya kalau melaksanakan pelatihan secara klasikal, karena pelatihan secara klasikal biasanya kan kita harus berangkat ke satu kota tertentu gitu ya, jadi banyak refreshingnya mungkin ya gitu. Nah kalau sekarang kan enggak gitu, sekarang kita cukup duduk di dalam ruangan, kita buka KLOP kita, ya sudah seperti itu saja gitu. Nah mungkin resistensi seperti itu masih banyak saat ini. Pertama tadi, jadi orang belum terbiasa dengan perubahan metode pembelajaran yang dari klasikal ke digital. Itu yang sangat kami rasakan bahwa ternyata yang namanya adaptasi itu nggak gampang ternyata. Gitu. Jadi itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kendala infrastruktur. Nah, kendala infrastruktur di dalam transformasi digital saya kira ini masih jadi satu masalah utama. Kenapa? Karena untuk melakukan transformasi digital tentunya standar infrastrukturnya pada semua unit yang akan terkoneksi ke dalam KLOP ini harus sama. Nah ini belum sama semuanya di seluruh unit kerja yang ada di Kementerian PU, apalagi kita kan luas ya, di Aceh, di Papua, ini juga pastinya ada yang standar internetnya ternyata di bawah. Kalau di sini kan ngacir semua nih internet gitu ya. Tapi kalau di Papua belum tentu seperti di kita. Nah ini yang menjadi salah satu kendala adalah bagaimana pemerataan standar infrastruktur yang mendorong adanya transformasi digital. Itu sangat penting sekali. Terus yang ketiga integrasi data, Mas. Jadi kendalanya transformasi digital itu adalah kita nih nyiapin wadahnya loh. Yang harus ngisi data, ngisi aset pengetahuannya itu kan unur-unur teknis. Seperti tadi e-knowledge ya, kita kan siapin wadahnya di e-knowledge agar bisa diakses oleh semua orang. Tapi siapa yang berkewajiban mengisi aset pengetahuannya? Ya unur teknis, gitu loh. Nah akhirnya kami coba menyiasati, BPSDM juga punya balai di daerah, ada 9 balai pengembangan kompetensi. Nah balai-balai inilah yang kami dorong untuk berkoordinasi dengan balai-balai di unit kerja teknis agar mereka tidak lupa pada saat membangun infrastruktur terutama proyek-proyek strategis nasional
mereka mendokumentasikan itu tentunya dengan standar yang baik, sehingga itu layak untuk menjadi aset pengetahuan yang kita muat di dalam e-knowledge-nya klub. Seperti itu. Ya, resistensi selalu ada. Pasti. Tapi sahabat PU dan insan PU harus ingat, kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit? Betul, kalau yang cepat, kenapa harus Karena sebenarnya pembangunan ya platform klub ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, di mana yang tadinya misalnya mau pergi kemana tetapi harus tetap mengikuti pelatihan, kan bisa online pelatihannya kayak gitu ya. Kemudian karena tadi ada resistensi nih Bu, bagaimana sih pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPSDM sendiri untuk memastikan bahwa platform ini bisa digunakan dengan baik lah oleh para insan PU ini? Jadi untuk melakukan sosialisasinya, kami tentunya beberapa waktu yang lalu ya, sebulan yang lalu kami melakukan launching kan ya. Kita muat di dalam yang namanya Corporate University. Ini salah satu toolsnya ini adalah dengan menggunakan klub. Kenapa kami lakukan itu? Ini adalah merupakan satu momentum komitmen dari para pimpinan puncak di Kementerian PU untuk mau menggunakan klub sebagai salah satu atau sebagai platform yang dapat mendukung peningkatan kompetensi pegawainya. Pertama itu. Jadi di launching itu seluruh pimpinan puncak di unit organisasi teknis tanda tangan fakta tuh. Jadi bahwa pertama mereka akan menggunakan klub, kemudian mereka akan mendorong seluruh pegawainya minimal memenuhi pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP per orang per tahun. Bahkan kita targetkan sebetulnya 50 JP itu per orang per tahun. Karena di kementerian lain udah ada yang 80 JP loh, masa PU ketinggalan, kan kita nggak mau begitu. Nah kemudian selain itu kita juga di dalam web kita juga kita lakukan terus-terusan gitu ya untuk mengingatkan orang, kita titipkan ke Pusdati ini tolong dong dimunculin terus tuh klop gitu ya, agar orang nanti mulai apa sih klop gitu ya. Jadi dari rasa penasaran buka klop, kemudian mereka nanti akan terbiasa untuk mengetahui apa sih isinya dari klop tersebut. Kemudian kita juga melakukan atau menitipkan beberapa standing banner di beberapa unit organisasi teknis. Itu juga sama untuk pelan-pelan masuk nih ke kepala mereka, keluar ruangan, oh lihat klop. Nah itu salah satu metode sosialisasi mereka, kami gitu ya, agar seluruh insan PU ini sudah tahu dulu apa itu klop. Nah kemudian nanti kalau pimpinannya sudah komit, kami nanti akan terus reminder kepada pimpinannya bahwa ini pegawai ini harus segera melakukan pengembangan kompetensi dan mengikuti pelatihan A lewat klop dong gitu. Nah ini lama-lama kan saya kira ini kalau sudah dilakukan secara terus menerus, lama-lama ini sosialisasi klop ini saya kira ini akan masif ya dampaknya ya di seluruh pegawai Kementerian PU. Itu salah satu cara kami untuk melakukan sosialisasi klop. Sejauh mana sih aplikasi klop ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur? Oke, tadi pasti penyediaan informasi ya, dan informasi lewat e-knowledge kan, gitu kan. Itu seluruh masyarakat bisa akses, bisa menikmati itu. Jadi memintarkan semua orang. Kalau sekarang kita nggak tahu tentang bagaimana sih cara bangun jalan atau bagaimana sih cara bangun jembatan Bali gitu. Dan sekarang kan orang gampang aja lewat klub, lewat aset pengetahuan itu prosesnya sudah sangat detail bisa kita lihat di situ. Terus kemudian yang kedua untuk peningkatan kompetensi pegawai. Kalau pegawai yang melaksanakannya kompeten, pasti juga hasil infrastrukturnya akan baik. Saya yakin seperti itu. Kalau pegawainya tidak kompeten, jangan-jangan infrastruktur yang dibangunnya juga tidak memenuhi standar gitu kan. Nah ini pasti akan berdampak dengan pengembangan kompetensi, dengan pegawai yang betul-betul kompeten sesuai bidangnya, sesuai jabatannya, maka saya yakin ini akan berdampak terhadap kualitas layanan masyarakat karena infrastruktur yang dibangunnya baik. Kemudian ini yang menarik juga, di klub ini masyarakat boleh memberikan feedback loh. Gitu loh. Jadi ada akses apa yang bisa kita buka untuk masyarakat kalau mereka ingin memberikan feedback terhadap apapun, proyek di lapangan atau terhadap misalnya mereka juga ternyata banyak ingin tahu tapi pas akses klub ternyata aduh ini kok susah atau kok ini banyak substansi ini nggak termuat di klub. Itu masyarakat boleh feedback secara langsung dan ini tentunya akan ada admin kami yang terus untuk menjawab secara cepat keluhan-keluhan dari masyarakat. Oke.
Ini sepertinya yang penting tapi ditanyanya baru sekarang ya. Pembangunan infrastruktur itu pasti memerlukan biaya yang besar, ya Bu ya. Nah, ini bagaimana sih? Apakah platform Klop ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur, Bu? Pasti, tapi secara tidak langsung ya, gitu. Karena kan ini adalah kami ini outputnya adalah sumber daya manusia yang kompeten. Jadi salah satu materi di dalam e-learning itu adalah terkait dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran. Kalau sudah dipastikan bahwa personil PU yang punya tugas dan fungsi untuk merencanakan dan mengelola anggaran itu memang betul-betul adalah SDM yang kompeten dan mereka belajar pelatihan melalui Klop dan mendapatkan sertifikasi melalui Klop, itu pasti yang dihasilkan oleh mereka adalah perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akurat, yang tepat, dan itu pasti secara tidak langsung akan menciptakan efisiensi anggaran atau kualitas penganggaran yang baik. Jadi secara tidak langsung seperti itu, Mas. Jadi tidak langsung ke proses pengelolaan anggarannya, tapi lewat SDM-nya yang kompeten. Gitu, karena Klop ini kan outputnya adalah bagaimana kita menciptakan insan-insan PU gitu ya yang memang menguasai bidangnya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kapasitas SDM ya, justru di core-nya. Kalau core-nya sudah mungkin kualitasnya sudah baik, kedepannya risiko juga akan dikurangi seperti yang tadi Ibu bilang ya. Kemudian anggaran juga kalau bisa diefisiensi ya, kalau anggarannya juga bisa gitu ya. Nah, kemudian ini kan aplikasi Klop berarti tidak hanya dipakai di pusat nih, Bu, tetapi di daerah-daerah juga, di balai-balai juga. Itu apakah ada perbedaan atau tidak ya, Bu? Untuk saat ini, untuk seluruh ASN PU pasti mudah karena ini sudah single sign on. Sudah single sign on, semua pegawai PU bisa akses melalui Bravo. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi ingat user ID macam-macam, sama dengan Bravo, sama kita seperti absen tiap hari. Itu untuk pegawai PU. Jadi sangat simple, sangat mudah karena kami sudah bekerja sama dengan Pusdatin untuk itu. Tapi untuk yang ingin akses tetapi bukan pegawai PU, nah ini memang harus masih kami berikan akses melalui Google. Jadi ini karena mereka kan nggak punya Bravo ya. Nih gimana caranya kami membuka akses untuk mereka ya lewat Google aja biar kami masih bisa mengidentifikasi siapa saja sih yang masuk gitu kan, nggak boleh sembarangan juga ya demi keamanan dari platform kita. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kalau dari sisi akses ini sangat mudah diakses oleh siapa saja, tapi dari sisi bagaimana cara mengaksesnya, nah ini kalau untuk pegawai PU pasti lebih mudah gitu. Tapi untuk yang pegawai di luar PU itu kan harus menggunakan Google. Tapi saya kira untuk ASN PU baik pusat maupun daerah saya kira sama. Oke, sepertinya sih Google pun juga masih mudah ya, Wib. Mudah, Google sekarang mudah. Gitu kan. Apalagi kalau sudah sign in ke akun Google-nya tinggal klik aja sebenarnya ya. Jadi so easy, kalau ada yang mudah ngapain dipersulit gitu ya, Bu ya. Terakhir banget nih, Bu, ada nggak, Bu, pesan atau ajakan untuk insan PU maupun untuk sahabat PU di luar untuk mengakses platform Klop? Ya. Silakan Ibu, bisa. Oke. Jadi untuk seluruh insan PU saya mengharapkan prinsip lifelong learning gitu ya, belajar sepanjang hayat itu harus betul-betul dilaksanakan oleh seluruh insan PU karena dimanapun kita ditempatkan disitulah kita pasti belajar. Bagaimana cara belajar dengan baik dan cepat gitu ya, sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Sekarang kami sudah menyediakan platformnya yaitu lewat Klop gitu ya. Klop ini memungkinkan semua insan PU bisa belajar dengan cepat, kapan saja, di mana saja. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar dan mengembangkan kompetensi. Demikian. Oke, jadi sekali lagi ada yang mudah, kenapa harus yang sulit-sulit? Yes. Oke, jadi Klop ini udah mudah banget sahabat, jadi bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Oke, bisa pakai Bravo untuk insan PUPR, untuk insan PU, dan bisa menggunakan Google untuk masyarakat umum. Baik Ibu, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat nih Bu, sehat selalu. Terima kasih juga untuk sahabat PU yang sudah menyaksikan podcast Sigap Membangun Negeri. Saya Aldo Aditya. Jangan lupa untuk follow media sosial kita di bawah ini. Dan untuk akses platform Klop juga bisa dilihat di bawah ini. Oke, sampai jumpa di episode podcast Sigap Membangun Negeri berikutnya. Sampai jumpa.
negeri.